Ya kita memang dihadang teman-teman, memang kita dihadang. Dan baunya itu, aduh. Ya, baunya bau anjir, terbakar. Wah gila, kayak kita sedang duduk, ada orang manggang ikan gitu, bau amisnya, bau gosoknya itu nyengat seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi bersama kami JD Jejak Dukun Production. Pada malam hari ini kita cuma sekedar mau bincang-bincang aja ya Ki ya. Iya. Sekedar mau bincang-bincang itu seputaran ya, beberapa hari yang lalu kan tim JD melakukan perjalanan spiritual gitu kan, melakukan perjalanan spiritual dari Tanah Karo menuju Simalungun seperti itu. Di perjalanan itu sendiri memang tim JD itu kan memang lagi ya liburan gitu liburan, ya, liburan. Tapi kan nggak sekedar hanya liburan, kami di sana juga melakukan ritual ya, kecil gitu ya kan. Sakiranya juga kan ikut bareng situ, naik kuda kemarin kan. Naik kuda, Sakiranya kayak koboi teman-teman, naik kuda gitu kan. Tapi memang terlepas dari sebuah perjalanan liburan, kita kan memang benar-benar melakukan ekspedisi di situ. Ekspedisi. Seperti di malam pertama ya, kita kan tuh sempat singgah itu di penatapan ya, ya. Di penatapan kita kan mengadakan ritual gitu. Iya, kita kan mampir sejenak itu kan untuk melakukan ritual di sebuah makam tua gitu kan. Dan di situ kan Sakir tuh sempat histeris tuh waktu itu, sempat shock, hampir mau pingsan gitu kan. Sayangnya kan waktu itu kan enggak videonya lagi ada gangguan, kita rusak total gitu. Jadi di situ memang benar-benar sayang banget. Dan di sini kita ingin juga ngasih keterangan ke teman-teman itu bahwasannya kita melakukan ekspedisi, melakukan sebuah ritual di sebuah makam tua, dan di situ saya kira benar-benar shock, hampir pingsan gitu. Dan kita mau tahu kenapa waktu itu hampir pingsan. Ayo saya kira di mana kira-kira apa yang ada di situ kok sampai gitu. Di situ saya kira lihat ada seperti sosok seperti nenek-nenek. Seorang nenek tua ya. Iya. Ya lah, di situ kan yang dituakan itu memang. Iya, memang makam tertua. Makam tertua ya. Makam tertua itu kan pohon besar gitu. Iya. Makam memang udah tua banget teman-teman. Benar, udah tua banget. Itu kita sampai nggak lihat lagi tuh nisannya nggak ada gitu kan. Hanya pohon besar, terus ada gitu. Ya, ada pusarannya lah. Ya sebenarnya kalau ya kita paranormal ya kita wajib itu ke situ. Iya, kalau kita mau menelusuri daerah situlah ya. Itu wajib ya. Karena kita minimal kita pamitan sama yang leluhurnya di situ. Makanya itu ya kita karena apa mungkin ya nggak begitu banyak lah terjadi, kita bilang lah kejadian-kejadian yang aneh. Insya Allah ya. Jadi selamat lah. Gitu. Nah di situ kan memang benar-benar saya kira udah bisa melihat situ sosok nenek-nenek itu. Nah menurut Ake tuh kira-kira gitu nenek-nenek itu apa memang apa penghuni kuburan itu atau makam itu, atau memang yang dari yang lain-lain gitu. Ya, memang itu penghuni makam itu ya, asli penghuni makam itu. Mungkin ya penghuni tertua di situ mungkin juga bisa jadi. Kita kan nggak sempat bertanya ya. Nggak sempat bertanya. Memang kita cuma datang ritual, hanya membakar hiu, lepas rokok atau apa, tampur bunga, terus kita berangkat ya. Karena kan kita banyak juga yang kita kejar lagi kan tempatnya. Waktunya terlalu mepet. Iya, kita cuma dikasih waktu 2 hari. Sementara kita harus melakukan penelusuran anak titik. Mestinya itu ya kita bisa berjalan dalam hitungan 6 hari itu. Iya, seharusnya seminggu. Tapi ya itulah karena kerjaan juga. Pendananya juga ya. Itu teman-teman. Jadi saat itu kami sempat mampir di nggak jauh dari penatapan ya. Dari penatapan itu nggak jauh, di situ ada sebuah makam tua. Dan di situ Sakira sempat shock, dan tadi pengakuan dari Sakira melihat sosok nenek-nenek gitu. Dan menurut kita Posukmo sendiri, nenek-nenek tersebut memang asli penghuni dari makam itu. Seperti itu. Jadi intinya memang benar-benar penguasa daerah itu ya. Kita bilang ya sesepuhnya lah, sesepuh. Dan itu enggak sama sekali enggak untuk mengganggu. Enggak pernah mengganggu itu ya. Ya mungkin kalau yang berbuat yang enggak wajar ya mungkin bisa-bisa saja ya. Hanya teguran mungkin kan seperti itu. Iya. Dan setelah itu kan kita langsung ke debu-debu kan. Ke debu-debu kita mandi apa ini lompat-lompat. Kayak di lautan.
yang menghilangkan lelah tadi ya. Iya, memang lelah banget, perjalanan yang lelah banget. Setelah kita dari Panatapan itu kita ke debu-debu, terus tepat jam 5 dini hari kan? Iya. Jam 5 dini hari kita langsung gerak menuju ke si Piso-Piso teman-teman. Langsung menuju gerak ke si Piso-Piso. Kita nyampe di Piso tepat pukul 7.15 ya. 7.15 menit gitu kan. Kita nyampe di Piso-Piso. Nah, di sanalah kita melakukan turun ke bawah ya, ke air terjun, kita mendeteksi energi-energi yang sana, dan di situ kan mediumisasi juga kan di situ. Sempat kita melakukan mediumisasi, namun tidak dapat kita visualkan gitu, maksudnya nggak bisa kita rekam gitu teman-teman, karena memang ada aturan-aturan yang harus kami ikuti gitu kan. Nah di situ kan sempat tuh kita melakukan ngobrol-ngobrol gitu kan, kita ngecek energinya gitu. Itu kan saya kira sempat juga tuh, sempat hampir kabur gitu kan, melihat energinya kan terlalu besar, menggulung itu airnya nggak sampai menuai bergulung seperti tsunami kaget dia gitu. Di situ saya kira kemarin melihat naga katanya ya, lihat naga itu besar, naganya itu tepat yang di lubang pas yang di air terjun itu kan. Di air terjunnya teman-teman kan di belakang itu ada semacam lubang gitu. Nah disitulah kelihatan banget naganya. Dan menurut Kito Posukmo sendiri, naga itu memang berwarna hijau dan memang dia melindungi di situ, sterilkan di situ, benda tempat situlah. Ya, bukan dia tuh mengganggu, untuk mengganggu, dia mau di situ untuk menjaga kestabilan masyarakat di situ. Karena memang luar biasa, energinya luar biasa banget. Kalau energinya boleh, kalau teman-teman ingin merasakannya ya bisa juga mengunjungi tempat itu kan. Iya pasti gitu. Nah situlah tadi kan, setelah kita dari si Piso-Piso, kita sekitar jam 1 ya Ki ya, jam 1 ya, jam 1.15 ya, jam 1.15 kita langsung tolak ke Tiga Ras ya. Langsung ke Tiga Ras. Namun di dalam perjalanan ke Tiga Ras kita lagi-lagi dapat laporan dari warga setempat gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, kami kan sempat singgah ngopi gitu kan. Mereka ngobrol sama kita bahwasannya itu di Tekongan Tiga Runggu itu ada sebuah tempat. Nah di tempat itu konon ceritanya katanya tempat pembuangan mayat sih teman-teman. Dan itu kita langsung gitu kan, langsung kita benar nggak sih kita langsung melakukan ekspedisi gitu. Namun sebelum kita ekspedisi kita ke Tiga Ras dulu ya Ki. Mandi-mandi lagi. Mandi-mandi lagi, bener-bener lagi ini sampai nggak mau naik teman-teman. Kurang lebih 2,5 jam dia mandi, gila teman-teman. 2,5 jam loh. Kalau kita nggak sanggup. Saya sendiri yang kedinginan ya. Saya sendiri kedinginan ya. Nggak sampai 10 menit tuh langsung guber kan gitu kan. Karena kondisi juga kita kan nggak fit. Iya, udah capek di perjalanan kan gitu. Jadi di situ kami setelah mandi-mandi kurang lebih pukul 4 ya Ki. Pukul 4 kami langsung bergerak ke titik tersebut. Titik 0 tadinya. Ke titik tersebut, dan kami melakukan ekspedisi di situ. Dan memang benar-benar teman-teman, di situ benar-benar kita memang melihat penampakan yang aneh-aneh. Padahal masih sore loh teman-teman, masih sore. Dan di situ energi yang sedap itu energi yang amis, terlalu amis. Energi memang istilahnya kalau Aki bilang itu energi banyak mati-mati nggak wajar. Iya, banyak sekali gitu. Karena memang banyak kali kan yang mayat-mayat yang mungkin tabrak lari atau gimana. Iya, banyak di situ. Dan Sakira sendiri waktu itu kan, Sakira sendiri kan sering menunjuk ke arah yang sebelah kanan itu, yang jurang yang terjal kali, yang terlalu terjal ya. Dan itu yang Sakira lihat itu apa sih? Bola-balik menuju di situ apa itu? Sakira nampak di situ ada saksak seperti laki-laki ya. Seorang lelaki ya. Tapi serem apa enggak lelaki itu? Serem banget ya. Ini tangannya hancur. Iya. Saya kira melihatnya teman-teman itu sosok laki-laki yang tangannya sebelah itu remuk gitu. Memang seperti kayak ditabrak ya, keserempet atau apa. Dan itu menurut Aki sendiri lah, waktu itu kan Aki bilang ini korban dari tabrak lari benar. Tapi kenapa masyarakat di situ mengatakan situ tempat pembuangan mayat gitu kan? Kita coba juga menurunkan sama mereka, kan mereka bilang memang itu bukan mayat-mayat dari situ, mayat-mayat yang dari mana dibuang ke situ sama mereka. Ya mungkin mereka juga takut dikeroyok massa atau gimana kan, kita juga nggak paham.
Tapi memang kita kan di situ memang benar-benar sekedar mau tahu kemarin itu beda dengan ekspedisi kita sebelumnya tuh memang ingin menuntaskan masalah. Tapi kali ini kan kita memang sekedar mau tahu, mau lihat. Nah, dan disitulah kita ingin tahu pembuktian memang ada apa tidak, apa hanya hoax aja kan seperti itu. Iya benar. Dan di situ dari situ kita langsung bergerak ke Raya ya, ke Raya, istirahat di sana. Kami istirahat di Raya, duduk mandi-mandi, makan-makan. Setelah jam 2 dini hari kami bergerak ke Siantar. Nah, dari Raya ke Siantar kami lagi-lagi dihentikan, tepatnya di Simpang Sigodang. Simpang Sigodang dekat jembatan itu. Kami dihentikan di situ, bukan dihentikan massa atau orang itu, tapi dihentikan sesosok goib, teman-teman, sesosok goib. Dan itu memang luar biasa. Itu kan saya kira sempat terkejut itu. Ya sempat terkejut yang dia itu. Lagi tidur. Bangun tidur langsung terkejut. Terbangun gitu kan. Aduh. Ya, kan itu sampai ditanya ya, itu saya kira ada apa. Waktu itu kan kagetnya luar biasa gitu, bangun tidur. Itu nunjuk gitu kan. Nah, itu. Kira-kira saya kira itu lihat apa tuh di sana? Itu saya kira lihat sosok seperti wanita. Ya. Berpakaian apa gitu? Berpakaian baju warna merah. Iya. Iya teman-teman, jadi di situ memang kita dikagetkan itulah penampakan itu kan. Duduk, memang benar sih wanita berbaju merah, dan sempat juga Aki itu menetralisirnya karena berada tepat di tekongan jembatan gitu kan. Dan dia memang mengganggu loh teman-teman, yang menghentikan gitu kan, untuk pengguna jalan itu selalu dihentikan. Dan di situ Ki Toko Sukmo langsung melakukan menetralisir atau membackup gitu agar supaya tidak mengganggu lagi teman-teman. Di situ memang kita tanpa diminta oleh penduduk, tanpa apa kan, memang refleks kita langsung. Karena kan kita nggak mau ada korban jiwa lagi kan. Di situ benar-benar kita melakukan ritual yang serba apa adanya, hanya dengan bakar rokok. Kita melakukan, karena memang kita memang bukan di situ mau ritualnya kita, tapi itu kan kita yang dihadang. Kita memang dihadang teman-teman, memang kita dihadang. Dan baunya itu bau anyir, terbakar. Wah gila, kayak kita sedang duduk, ada orang manggang ikan gitu, bau amisnya, bau gosoknya itu nyengat seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Dan di situ memang kita mau sekitar 15 menitan ya. 15 menit kita melakukan ritual penetralisirannya. Dan alhamdulillah berhasil dinetralisir, dan kabar beritanya gitu nggak ada kegangguan lagi ya. Gitu ya, syukur. Biasanya kabar-kabarnya kan itu kata-kata masyarakat itu selalu mengganggu ya, setiap malam ya. Setiap malam gitu. Bukan malam doang gitu, siang juga. Siang juga mengganggu gitu. Memang kalau siang sih nggak penampakan, tapi ada adalah istilahnya gitu kan. Kayak ada tiba-tiba ular melintas, ya sering lah gitu gangguan. Tapi itu sering terjadi ya, kecelakaan sering terjadi gitu. Kecelakaan sering. Tapi memang luar biasa. Tanah Karu dan Tanah Simalungun itu memang mistisnya luar biasa. Benar. Kita memang belum pernah ke sana, sekalinya kita ke sana, kita langsung dihadapkan dengan misteri-misteri yang luar biasa ya. Iya benar. Mistisnya luar biasa. Tapi syukur alhamdulillah kita selamat, pergi selamat, pulang selamat. Syukur alhamdulillah, dan kita mendapat apa ya, pengalaman yang luar biasa banget. Yang luar biasa. Ya itu juga ya, ekspedisi yang Sakira jalani mungkin dia yang terlalu ekstrim ini mungkin ya. Iya, sementara ini kan pertama ya untuk keluar kota kan. Iya. Dan ini memang suatu pengalaman yang luar biasa pastinya kan. Tapi masih mau lagi ekspedisi keluar kota? Mau aja. Kirain nolak, enggak. Ternyata masih mau aja. Ya tapi ya insya Allah teman-teman, kalau nggak ada halangan rintangan, kita akan melakukan. Tim pendana juga udah ngangin-nganginin katanya mungkin kita akan ke Sabang teman-teman. Kita akan ke Sabang. Tapi ya ini masih angin-angin. Ya insya Allah doain aja semoga berhasil ya benar. Semoga kita cair gitu, langsung gerak lagi gitu. Dan untuk jadwal ke Sabang sendiri mungkin kita seminggu ya sih. Seminggu lah kalau di sana. Itu kan agak jauh ya daripada yang kemarin tuh ya. Agak jauh lagi pun kita kan melintas nyebrang laut lagi tuh. Nyebrang lagi gitu juga. Jadi di sana kita digambarkan sama si pendana ini, dia menggambarkan sama kita ada 10 titik ekspedisi ya.
mungkin di situ kita sudah dilengkapi ya Ki ya. Iya, Sudah dilengkapi semua. Kalau kemarin kan nggak dilengkapi, Kemarin kita yang memang nggak- ala Ala apa adanya, Pak. iya. Kali ini kita memang dilengkapi. Jadi ya itulah super luar biasa. Perjalanan kami itu memang benar-benar melelahkan, namun ada kepuasan gitu lah, Iya, ada kepuasan kenikmatan jiwa yang kami dapat, tersendiri ya. spiritualnya dapat banget. Iya. Ya sih gitu aja teman-teman. Jadi ini memang kita hanya melakukan hari ini, kita syutingnya hanya untuk melakukan penjelasan, klarifikasi, karena memang di video yang sebelumnya kita upload itu kok katanya ekspedisi, kok nggak ada ekspedisinya. Iya. Jadi sini kami klarifikasi, videonya memang ada, namun pihak yang pendana itu tidak mau videonya di share, Iya, kan gitu. Si pendana hanya ingin videonya itu jadi milik pribadi teman-teman, milik pribadi, tidak untuk Tidak untuk umum lah. tidak untuk umum. tidak Jadi ya umum. namanya kami juga didanain, jadi ya segitu aja lah. Memang ya nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa, yang penting kan ada kepuasan Iya. tersendiri Ya, itu kita bisa- dapat lah kan. Iya, kita juga bisa menjelaskan kok. Iya. Kita bisa menceritakan apa Iya. yang kita dapat dari perjalanan kita. Oke teman-teman, segitu aja untuk malam ini. Pantau terus, jadi saksikan terus video-video dari kami. Jangan lupa ketik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya gitu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman bantu subscribe-nya, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Share ke teman-temannya, bagikan ke teman-temannya, baik itu dari FB, WA ataupun IG, terserah lah itu apa aja. Yang penting bantu terus untuk mengembangkan GD teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang merasa ada pengalaman spiritual gitu kan, ada tempat-tempat yang mistis gitu, yang misterius, yang belum terpecahkan, teman-teman bisa komen di kolom komen untuk mengundang tim GD ke tempat yang teman-teman punya gitu. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan rintangan, tim GD siap ya Ki ya, siap untuk meluncur ke tempat teman-teman. Jadi ya kalau apapun ceritanya komen gitu, komen lah di bawah. Oke, segitu aja Ki ya. Iya. Kita juga Ya, saya kira ya. juga udah malam kan, Udah udah malam, istirahat, ya. udah ngantuk banget. Ngantuk banget. Masih capek ya? Oh, masih. Oke, terus gitu aja dari GD. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GD. See you.